Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu 19 setelah Trinitatis, tertulis dalam kitab Injil menurut Matius, pasal 22 ayat 1 hingga ayat 14 demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu istilah dalam orang Batak soal undang dan mengundang, kita sering mendengar gokon sipai maun, jojo si alusan. Gokon sipai maun, jojo si alusan. Artinya adalah kita seperti menunggu diundang, ada undangan datang kepada kita, tetapi setelah kita diundang, maka hadirlah dalam undangan itu. Kalau kita punya keluarga dekat, pasti ketika dia melakukan sebuah pesta, hajatan, kita tidak diundang, tentu ada tanda tanya besar. Kenapa dia tidak mengundang aku? Kami begitu dekat, begitu akrab, begitu masih punya hubungan kekeluargaan, kekerabatan, lalu kenapa dia tidak mengundang saya? Namun bagaimana pula kalau kita pesta atau hajatan, kita undang saudara kita, teman kita, handai tolan kita, orang terdekat kita, namun mereka tidak datang ke pesta itu. Lalu bagaimanakah perasaan kita? Padahal semuanya telah dipersiapkan, semuanya telah disediakan, semuanya telah baik persiapannya. Ditanya bagaimana, pasti perasaan kita tidak enak, perasaan kita sedih, perasaan kita kecewa, campur aduk, dan kita tidak tahu mau bilang apa. Ternyata hanya pertemanan begitu aja. Dia tidak ada dalam suka maupun duka. Mungkin dalam pikiran kita terbersit seperti itu. Berarti ini bukan teman yang sesungguhnya. Karena ketika kita melakukan sebuah pesta hajatan, kita undang, dia tidak datang, berarti dia tidak menganggap kita sebagai teman, saudara, atau keluarga. Maka perlu jadi perhatian. Yang dua itu, soal mengundang dan diundang, kehormatanlah bagi kita. Jika kita diundang, dan kehormatan juga jika orang lain datang ke pesta kita. Jika kita diundang, itu kehormatan bagi kita. Dan jika orang lain datang ke pesta kita, dia menghargai kita, dia merespon undangan kita, dia hadir di situ, berarti itu juga bagian kehormatan bagi kita. Nah, demikian dengan firman yang kita dengarkan pada minggu hari ini,
di mana Yesus menjelaskan pengajaran tentang kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga itu melalui perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga melalui perumpamaan dengan berkata, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi ada seorang raja yang melakukan perjamuan kawin terhadap anaknya. Saya pikir memudahkan kita memahami ini, bagaimana konsep orang Batak tentang pesta, sukacita, mengundang orang lain, diminta tolong keluarga atau kerabat terdekat yang masih ada hubungan dan pertalian kita dengan mereka, lalu akan kita panggil untuk mengundang orang-orang yang ada di sekitar rumah atau di luar dari daerah kita untuk mengundang mereka. Kalau sekarang sudah lebih cepat dengan cara bertelepon, mengirimkan undangan lewat WhatsApp, di dalamnya juga sudah ada nomor rekening. Datang tidak datang, yang penting kirimlah di nomor rekening ini, seperti itu kira-kira. Nah, oleh karena itu, tentu itu adalah bagian dari sukacita besar. Karena yang menikah itu adalah anak raja. Tentu sukacita besar. Orang-orang yang datang ke situ pun tadinya, biasa kan orang lebih banyak berpikir kalau orang yang berpesta ini terkenal, orang akan lebih tertarik untuk datang. Yuk kita lihat yuk bagaimana nanti mewahnya, bagaimana nanti indahnya, bagaimana pakaiannya, bagaimana jasnya, kebaya, gaun yang digunakannya, atau bagaimana make up yang dipakainya. Orang lebih penasaran melihat itu, mengingat orang yang berpesta, yang berhajatan ini adalah kaya, ketimbang dengan yang miskin. Nggak usahlah kita pergi, nanti pergi aja pas mau makan. Habis itu kita kasih tupak lalu pulang. Tetapi sukacita besar mereka karena yang perjamuan kawin itu adalah anak raja. Jadi kerajaan sorga di sini seumpama seorang raja yang memestakan nikah anaknya, mengundang banyak tamu. Jadi diundangnya banyak tamu, dan kerajaan surga itu sudah ada sebenarnya di dunia ini. Dan itu sukacita bagi semua orang. Itu harus kita sambut dengan sukacita karena kerajaan sorga itu sudah ada di dunia ini. Tuhanlah yang memasukkannya melalui Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kerajaan itu sudah ada di sini, di dunia ini. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kerajaan surga itu sudah ada di dunia ini. Kerajaan surga itu sudah datang dan akan datang kelak. Itu sebabnya dikatakan dalam istilah teologi, dia presentis dan futuris. Sudah hadir sekarang dan akan datang. Maka disuruhlah hamba-hamba lain untuk memanggil yang telah diundang itu. Biasanya kalau diundang kan tidak ada lagi kemudian undangan kedua, ketiga, dan kesekian. Hanya dipastikan tanggal pestanya sekian, datanglah di pesta itu, dan hadirlah kita sama-sama acara pemberkatan, habis acara pemberkatan, lalu kita kemudian datang resepsi dan makan bersama, hanya sekali undangan. Tetapi di sini, disuruhlah kembali hamba-hambanya memanggil yang telah diundang. Padahal sebelumnya sudah diundang, sekarang dipanggil lagi. Karena pesta sudah dipersiapkan, diundanglah tamu-tamu untuk datang. Semua sudah tersedia pada ayat yang keempat kita lihat. Maka hambanya disuruh lagi untuk memanggil yang sudah diundang itu. Namun karena tidak ada yang mengindahkan, tidak ada yang datang, disuruhlah lagi hambanya memanggil, tapi mereka tidak mengindahkan. Ini yang paling sakit sebenarnya. Kita sudah undang orang lain, kita sudah persiapkan semua, tetapi tidak datang. Tidak memenuhi panggilan dan gokon kita tadi, jojo kita tadi, untuk menghadiri hajatan dan perjamuan kawin itu. Adalah yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usahanya, bahkan ada yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Ini lebih parah lagi. Kita sudah diundang, tetapi kemudian ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya sendiri, ada yang malah hambanya itu yang disiksa dan membunuhnya. Maka raja itu murka, raja itu marah. Lalu disuruhlah pasukan-pasukan yang lain untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota di mana mereka menyiksa para utusan atau hamba-hamba yang disuruh tadi untuk memanggil undangan-undangan itu. Apakah maksud dari semua itu? Maksudnya adalah setelah kerajaan sorga masuk ke dunia ini melalui hambanya,
Tuhan mengundang semua orang untuk masuk ke situ. Sekali lagi, melalui setelah kerajaan sorga masuk ke dunia ini, melalui hambanya, Tuhan mengundang semua orang untuk masuk ke situ. Lewat firman-Nya, lewat pemberitaannya. Pertama adalah orang Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan. Dan bangsa yang bukan Yahudi juga turut diundang ke dalamnya. Ke semua orang undangan itu diberikan, ke semua orang. Tidak terkecuali, ke semua orang diberikan undangan itu. Supaya masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Tetapi, Tuhan sekali lagi tidak membeda-bedakan. Semua diundang. Siapa yang mau datang silahkan. Tuhan tidak membeda-bedakan antara yang pertama diundang dan yang kemudian diundang. Baik Yahudi ataupun non-Yahudi. Yang penting sekarang adalah mereka sudah menerima kerajaan sorga itu, mau mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan dan melakukannya, serta mengimaninya dalam kehidupannya. Dan Tuhan sama sekali tidak membeda-bedakan antara yang pertama dan yang berikut diundang. Bukankah Tuhan melalui hamba-hambanya itu berulang-ulang menyuruh untuk mengundang semua orang? Ayo datanglah. Betahamuma begitu. Bertobatlah. Kembalilah kepada jalan yang benar. Dengarkanlah firman Tuhan. Berulang-ulang menyuruh mereka mengundang semua orang. Mulai dulu dalam perjanjian lama melalui para nabi, dalam perjanjian lama melalui rasul, melalui pemberita-pemberita Injil, sampai kepada saat ini, dalam gereja kita ada pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, sintua, evangelis, hamba-hambanya ini dipakai oleh Tuhan untuk memanggil, ayolah. Diundang kembali kepada kemurahan Tuhan itu. Berulang-ulang diundang. Sampai kemudian Tuhan memakai banyak orang. Memakai hambanya. Dan memakai para pemberita-pemberitanya. Utusannya untuk mengundang kembali. Untuk datang dalam kerajaan sorga itu. Undangan untuk percaya masuk dalam kerajaan sorga itu. Sampai sekarang ada. Dan sampai kedatangan hari Tuhan kelak. Namun bagaimana responnya? Yang pertama kita lihat di situ, yang berikut kita lihat, mereka diundang tetapi tidak mau datang. Ini yang paling menyedihkan. Sudah diundang, sudah diingatkan, dipanggil lagi, tidak mau datang. Ini kan ngeri sebenarnya. Padahal semua sudah tersedia, hanya kemudian datang, nikmati. Tetapi raja menyuruh hambanya itu memanggil, tapi undangan itu tidak mau datang. Diulangi lagi mengundang, tetap tidak mau datang. Maka sebagian mereka menangkap tadi hamba-hambanya itu lalu dibunuh. Hamba raja itulah dalam perumpamaan ini yang menunjuk pada diri Yesus yang mati di kayu salib. Sekali lagi, hamba raja itulah dalam perumpamaan ini yang menunjuk pada diri Yesus yang mati di kayu salib itu. Tuhan yang mengutus hambanya melalui sekarang mengutus hambanya rasul dan pemberita Injil itu. Namun banyak dari mereka yang ditolak. Bahkan ada yang sampai dibunuh. Itu sebabnya zaman dulu kita dengar ada yang banyak para martir-martir yang mati demi memperjuangkan firman Tuhan. Demi pemberitaan kabar Injil. Tapi mereka sampai kehilangan nyawanya demi firman itu diperdengarkan kepada banyak orang. Tetapi setelah dipanggil, dipanggil, maukah datang? Tidak semua orang mau datang. Banyak orang-orang di dunia ini yang tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya. Sudah dipanggil nih, panggil ulang lagi, recalling. Ada panggilan yang berikutnya. Sudah dipanggil, disuruh lagi pergi untuk menjemput, tidak mau lagi. Terlalu mengandalkan keinginan-keinginan daging. Keinginan-keinginan dunia dan menolak kerajaan sorga. Menolak panggilan Tuhan. Walau demikian undangan itu akan tetap sampai pada hari terakhir. Dan kalau sampai kemudian pada hari terakhir mereka yang dipanggil masuk dalam undangan dalam perjamuan nikah itu, hasapuran rea itu mereka tidak mau datang, maka mereka kelak akan dihukum. Kemudian hambanya membawa orang ke pesta itu. Orang baik dan orang jahat. Sehingga ruangan itu penuh dengan
orang dan dalam perjamuan kawin itu. Lihatlah. Maka ketika yang ini tidak mau, yang pertama tadi Yahudi digambarkan tidak mau, diundang kembali yang lain tidak mau, maka sekarang kemudian hambanya itu membawa orang ke pesta itu. Ada orang baik dan ada orang jahat. Dan undangan itu tetap sampai pada hari terakhir. Hanya kalau kita bilang, ya nantilah saya bertobat pada hari terakhir menerima kerajaan itu. Kita tidak tahu sampai kapan akhir dari kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Yang perlu dan penting adalah kita menerima panggilan dan undangan itu dan kita menerimanya. Lalu yang berikut dikatakan di situ seorang yang tidak pekerja datang dalam pesta itu. Kita lihat. Ketika raja itu masuk, ada seorang yang tidak berpakaian pesta masuk dalam pesta itu. Ketika raja itu masuk, dia bertemu dengan orang-orang di situ. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Karena diambil dari tengah jalan, ya bisa jadi juga ada orang yang tidak berpakaian pesta karena dia tadi ditemui di tengah jalan, pesta itu penuh, tapi hanya dia yang tidak berpakaian pesta. Apakah dia tidak sempat mengganti pakaian? Lalu dikatakan di sini tidak ada dalih untuk bilang tidak sempat. Sebenarnya dia bisa kembali untuk menggunakan pakaian pestanya dan datang ke dalam pesta itu. Sebagai bentuk penghargaan kepada orang yang mengundang dia untuk turut dalam pesta itu, maka paling tidak dia menghargainya lewat cara dia menunjukkan bahwa dia turut dalam mau menyambut, merespon undangan itu dengan baik dengan mengenakan pakaian pestanya. Artinya adalah, kalau tidak berpakaian pesta, orang yang sudah masuk ke kerajaan surga itu tetapi tidak berubah. Nih. Jadi yang diundang tadi masuk semua, yang datang dari tengah jalan itu masuk dalam perjamuan nikah, perjamuan kawin itu, lalu mereka menikmati, ketawa-ketawa, makan, minum di sana sini. Ternyata pemilik pesta itu melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta. Artinya adalah kalau tidak berpakaian pesta, orang yang sudah disuruh masuk dalam kerajaan sorga itu, yang sudah masuk dalam kerajaan sorga itu, tetapi dia tidak berubah. Ini adalah orang yang tidak berpakaian itu menggambarkan orang yang tidak berubah walau sudah masuk dalam kerajaan itu. Kalau sudah ikut dalam perjamuan pesta itu, maka akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tinggalkan keinginan-keinginan dunia. Jadilah kudus. Jangan bermaksud melakukan yang tidak baik. Tadinya yang tidak baik harus menjadi baik. Tadinya yang keinginan daging harus berubah menjadi betul-betul menerima Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-14 dikatakan, sebab banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, seperti itu adalah, banyak terpanggil, masuk semua. Tetapi ternyata yang terpilih hanya sedikit. Karena apa? Ada yang sudah datang dan bahkan menerima, tetapi tidak berpakaian pesta. Sudah di dalamnya, tetapi tidak berubah dan bertobat. Jadi ini menjadi warning bagi kita, perhatian penting bagi kita. Jangan sampai kita sudah masuk dalam kerajaan sorga itu, masuk dalam kerajaan itu, tetapi kita tidak memiliki hati yang berubah. Maka orang yang seperti ini kelak pasti akan mendapat penghukuman dari Tuhan. Sekali kita sudah masuk dalam pesta itu, kenakanlah pakaian pesta. Dengan pakaian artinya berubahlah untuk terus menjadi lebih baik. Artinya semua orang dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah itu. Tetapi sekarang yang terpilih sampai hari terakhir, sampai hari penghakiman itu, haruslah terus berubah, terus berbenah ke arah hidup yang lebih baik lagi. Yang berikut, pesta itu penuh dengan tamu pada ayat yang ke-10. Ketika disuruh undang dari persimpangan jalan, dari persimpangan-persimpangan jalan itu, dan yang dijumpai hamba-hambanya berhasil sebab pesta itu menjadi penuh. Pesta itu terlaksana, raja itu pun senang karena anaknya menikah. Artinya, begitu banyak pun orang yang menolak undangan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi pada akhirnya kerajaan sorga itu kelak akan penuh. Darah Kristus tidak akan pernah sia-sia. Hamba-hambanya yang diutusnya tidak akan sia-sia. Memanggil dan mengajari orang untuk bertobat, untuk datang ke dalam kerajaan itu. Maka pesta itu penuh, berarti banyak besok orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga itu.
sedikit yang dihukum. Yang tidak masuk itu adalah kematian yang selama-lamanya. Sebab dikatakan pesta itu penuh. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita pastikan kita terus melakukan kehendak Tuhan, percaya kepada Dia, supaya kelak kita juga bertemu dalam perjamuan raya itu yang disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya. Sebab katanya di sana kita akan bertemu dan pesta itu akan ramai. Kita kemudian orang-orang percaya akan bertemu kelak di Yerusalem yang baru itu. Kita akan bertemu kelak di sana sebagai buah dari iman percaya kita kepada Tuhan selama kita hidup di tengah dunia ini. Maka milikilah perubahan dalam kehidupan kita. Jadi begitulah digambarkan kerajaan sorga itu seumpama mengawinkan. Jadi banyak yang datang atau malah ada yang menolak, malah ada yang pergi mengurusi bisnisnya, malah ada yang membunuh orang yang diutusnya, malah ada yang sudah berpakaian pesta dan ikut masuk ke dalam, tapi ada yang masuk pesta tapi tidak berpakaian. Yang perlu adalah kalau kita sudah diundang dalam kerajaan itu, kita datang, kita mempersiapkan hidup kita, diri kita, iman percaya kita. Lalu kita memasuki pesta itu dan kemudian kita kelak menjadi orang yang turut dalam perjamuan itu, menikmati sukacita di sorga kekal yang disediakan bagi orang percaya. 3 hal dari firman ini. Pertama, kerajaan Allah telah ada di dunia ini. Sudah di dunia ini kerajaan sorga. Tidak harus mati dulu kita lalu merasakan kerajaan sorga. Semua yang tersedia, datanglah. Nikmatilah kasih karunia Tuhan. Jadi datanglah. Bukankah itu juga dalam undangan perjamuan kudus kepada kita? Maka semua telah tersedia, datang dan nikmatilah kasih karunia dan pemberian Tuhan kepada kita. Kita diundang untuk menikmati kasih karunia itu melalui perjamuan supaya kita beroleh pengampunan dosa, kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Maka ucap syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya dan sambutlah dengan sukacita supaya kita menjadi orang yang terpanggil dan pastikan juga terpilih. Yang kedua, milikilah perubahan hati. Ada yang dihukum, tetapi katanya lebih banyak yang berpakaian pesta, yang masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada kita yang suka kalau ada yang dihukum. Kita sudah ada dalam kerajaan sorga itu. Selalulah miliki perubahan hati. Berubahlah dari mengandalkan diri kepada mengandalkan Tuhan. Berubahlah sehingga kita menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Yang ketiga, kerajaan Allah harus penuh. Kerajaan sorga harus penuh. Sebelum hari terakhir, penghakiman, Allah mengutus hamba-hambanya untuk memanggil dan mengajak orang untuk bertobat supaya masuk dalam kerajaan sorga itu kelak. Maka jangan tolak panggilan itu. Maulah datang dalam kerajaan itu, dengarkanlah hambanya yang menyampaikan firman-Nya, jangan tolak supaya jangan dihukum. Jangan hanya terpanggil saja, tetapi tidak terpilih. Melalui kita, melalui hamba-hambanya, karena kasih karunia-Nya dan menyambut panggilannya dengan baik, maka kita kelak akan menerima kerajaan sorga itu, dan kerajaan sorga itu akan penuh, dan kita kelak akan bertemu di sana dengan penuh sukacita. Selamat bertemu di sorga kelak. Kita akan memenuhi undangan dan perjamuan raya itu. Di sanalah kita menikmati kasih karunia Tuhan. Karena iman percaya kita kepadanya dan kesetiaan kita sampai mati kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.